Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa uhithukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Karunia dan nikmat yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung satu persatu dari nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitung. Dan kewajiban kita cukup kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas ibadah sholat Jumat kita ini mudah-mudahan termasuk dari bagian rasa syukur kita atas segala nikmat-nikmat Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau, serta umat beliau sampai akhir zaman. Dan tentunya sekali lagi kita juga berharap pada Allah, kita semua digolongkan sebagai bagian dari umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai khatib berkewajiban mengajak pada diri pribadi dan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang sungguh-sungguh, ketakwaan yang kita harapkan dapat menjadi solusi dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang kita tempuh. Dan ketakwaan yang tentunya juga kita harapkan dapat mengantarkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di momen akhir bulan pertama di tahun pertama 1446 Hijriah, khatib mengajak kepada pribadi dan pada para jemaah, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 33 sampai dengan 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Shadaqallahul azim.
Afara'aital ladzi tawalla, tidakkah kau perhatikan karakteristik dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah? Di ayat lain Allah berfirman, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Orang yang cenderung berpaling adalah orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah dan enggan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, termasuk enggan menunaikan ibadah sholat. Tetapi yang mereka lakukan senantiasa kadzdzaba wa tawalla, ia dustakan ayat-ayat Allah dan ia berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan kalimat wa a'ta qalilan wa akda dengan kalimat ata'a qalilan thumma qata'a. Di antara karakteristik orang yang berpaling adalah a'ta qalilan wa akda, yakni ata'a qalilan thumma qata'a. Ketaatannya amat sangat minim taatnya kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan ketaatannya. Dalam sahabat lain juga menafsirkan wa a'ta qalilan wa akhda. Imam Mujahid, Sa'id bin Jabir, Ikrimah dan sahabat-sahabat lain memperumpamakan dengan kalimat kamatsalil qaum idza kanu yahfiruna bi'ran fayajiduna fi asna'il hafari sakhratan tamna'uhum min tamamil amal wa yaquluna akdaina wa yatrakuna al-amal. Yakni diperumpamakan seperti satu kaum yang mereka melakukan penggalian terhadap satu sumur, kemudian dia dapati di dalam penggaliannya sebuah batu besar yang menghalangi untuk mereka menyelesaikan penggalian tersebut, dan akhirnya mereka mengatakan akdaina, yakni yatrukunal amal, kami tidak mau melakukannya lagi karena ada batu besar dan kami tinggalkan perbuatan itu, amal tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mudah berpaling dari agama Allah adalah orang-orang yang juga mudah dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak siap menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa dirinya. Satu ujian yang ditimpakan pada dirinya, dia sudah mudah menyerah, tidak kuat, tidak tahan banting dalam menghadapi setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Padahal kehidupan ini sudah pasti ada yang namanya ujian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ta qalilan wa akda. Jika kita lihat tafsir terjemahnya, a'ta qalilan, orang yang berpaling juga karakteristiknya orang yang memberi namun sedikit pemberiannya. Wa akda, dan tidak mau lagi melakukan pemberian. Dia tidak mau lagi memberi karena cukup satu kali dia melakukan pemberian. Oleh karena itu disinggung dengan ayat berikutnya, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah pada diri mereka satu pengetahuan tentang gaib yang dia yakini dapat melihatnya, dapat mengetahuinya? Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bagaimana kemuliaan bagi orang-orang yang memberi, bagaimana Allah akan membalas kebaikan bagi orang-orang yang memberi. Tapi orang-orang yang sedikit memberinya dan tidak mau memberinya, seolah-olah dia tahu hal-hal ilmu gaib yang akan terjadi pada dirinya, sehingga dia tidak lagi melakukan pemberian atau tidak lagi melakukan kebaikan untuk memberi pada orang lain. Setiap kali memberi selalu memperhitungkan, saya sudah kasih, saya sudah beri cukup satu kali dan saya tidak akan memberinya. Padahal kebaikan-kebaikan itu memberi ini banyak ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Di antaranya
wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan, kalian berikan, pasti itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin, dan sungguh Allah maha sebaik-baik pemberi rizki. Dan ayat ini juga hadirin didatangkan contoh figur yang luar biasa. Sebagaimana dari ayat ini bercerita dua tokoh, yakni Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dua sosok Nabi dan Rasul ini telah menggambarkan bagaimana dua figur ini yang luar biasa dalam kebaikan. Bahkan di ayat-ayat lain Allah juga bercerita tentang bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Ibrahim yang telah lulus dari setiap ujian yang Allah berikan kepadanya, dan mereka berdua mampu menyempurnakan semua itu. Dilihat dari tafsir wa Ibrahim alladzi waffa, Imam Qatadah menafsirkan yakni ta'atullah wa adda risalatahu ila khalqi, bahwa Nabi Ibrahim telah mampu menyempurnakan, yakni mampu menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, dan dia menyampaikan risalah-risalah Allah kepada makhluknya. Dalam hadis yang lain juga, ketika Rasulullah dan para sahabat membaca ayat surat An-Najm ini, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, atadri ma waffa, akankah kalian tahu apa yang membuat Nabi Ibrahim telah mampu menyempurnakan perintah-perintah Allah? Qultu, salah seorang sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi pun bersabda, waffa amala yaumihi bi arba'i raka'atin min awwalin nahar. Ini dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan semua perintah-perintah Allah. Di antaranya Nabi Ibrahim senantiasa menyempurnakan amal dalam awal siangnya, awal harinya, selalu diisi dengan sholat 4 rakaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa kita sebagai hamba Allah yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang berakal, harus bisa membedakan perbuatan manusia yang berakal dengan perbuatan manusia yang tidak diberi akal. Kita juga harus membedakan manusia yang sudah mendapatkan hidayah dengan manusia yang belum mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah tentunya aktivitasnya harus lebih baik daripada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam kitab Irsyadul Ibad juga berpesan kepada kita semua tentang 4 hal yang buruk yang dilakukan oleh orang, tetapi lebih buruk juga, lebih buruk lagi jika dilakukan oleh 4 orang tersebut. Di antaranya yang pertama, adzambu minasyab qabih wa minasyaikhi akbah. Dosa dilakukan oleh kaum remaja itu sudah buruk, tetapi oleh kaum tua, kaum senior melakukan dosa jauh lebih buruk. Yang kedua, wal istighol bidunya minal jahil qabihun wa minal alimi akbah. Sibuk terhadap urusan dunia dilakukan oleh orang yang bodoh itu buruk, tetapi lebih buruk lagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan sibuk terhadap dunianya. Dan yang ketiga, wa takasulu fi ta'ati min jami'in nas qabihun wa minal ulama'i wat talabati akabah. Bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah dilakukan oleh banyak orang itu sudah buruk, tetapi bermalas-malasan dilakukan oleh para cendekiawan, dilakukan oleh para pelajar, para mahasiswa, akabah, tentunya jauh lebih buruk. Dan yang keempat, yang terakhir, wa takabburu minal agniya'i qabihun wa minal fuqara'i akabah. Sombong dilakukan oleh kaum agnia itu sudah buruk, tetapi jauh lebih buruk lagi jika kesombongan itu dilakukan oleh orang-orang fuqara atau orang-orang fakir.
Meskipun kadang-kadang apa yang harus disombongkan bagi orang-orang yang tidak punya, tetapi kenyataannya banyak orang yang memaksakan diri, tidak punya memaksakan diri, ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah mampu, bahwa dirinya hebat, menampilkan kesombongan dirinya. Ini juga sudah amat sangat buruk. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan dari khutbah ini, kita harus tahu posisi kita siapa. Kita juga harus bisa melakukan apa, dalam posisi siapa. Jadi orang yang alim, orang kaum cendekiawan, para mahasiswa harus juga bisa memposisikan, harus bisa juga melakukan aktivitas sesuai dengan posisinya. Jika kita para mahasiswa, para civitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, marilah kita tahu posisi kita sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan posisi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah. Faqad faza man ittaqa. Wa u'ithukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa ghfir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu